Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 1 Februari 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu atas segala kasih penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan yang memberkati kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita hari ini dari Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 saya akan membacakan untuk kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara atau kita adalah pengikut Yesus Kristus yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kita masih tinggal di dunia ini. Kita masih bergumul di dunia ini. Kita menghadapi ragam persoalan-persoalan di tengah-tengah dunia ini. Kita menghadapi warna yang ragam di dalam hidup dan kehidupan kita. Situasi dan kondisi silih berganti. Kita akan menghadapi nikmat kedagingan, pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan, persoalan-persoalan. Sementara tuntutan kita sebagai pengikut Kristus harus berbeda dari dunia ini. Kita tidak boleh larut dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita tidak boleh ditaklukkan, dikalahkan oleh dunia ini. Orang percaya, orang Kristen harus memilih lebih mengasihi Kristus, lebih taat kepada Kristus daripada segala-galanya. Perlu lebih waspada di setiap keadaan, di setiap saat. Sedikit pun kita tidak boleh lengah. Sedikit pun kita tidak boleh mengabaikan petunjuk-petunjuk dari Kristus yang menjadi arah dan sesuatu hal yang kita hadapi untuk melalui berbagai masalah tersebut dan memenangkannya dengan nama Kristus. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita memiliki ragam atau ada kelemahan masing-masing. Kita memiliki ketidakberdayaan di suatu saat. Firman Tuhan hari ini memanggil saya, memanggil saudara, memanggil kita bersama untuk penuh semangat keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat
pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa tantangan dan persoalan di dunia ini sungguh luar biasa, serba kompleks. Dan jika kita berjalan dengan diri kita sendiri, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jika kita mengandalkan pikiran kita sendiri, jika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah boleh melewatinya. Hanya satu hal yang boleh kita andalkan, yaitu kasih karunia dari Allah, pertolongan dari Allah, anugerah Allah, kemampuan yang daripada Allah untuk menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya kita harus penuh semangat dan keberanian. Dari kelemahan itu kita harus bangkit. Dari ketidakberdayaan itu kita harus bangkit untuk mendekati rahmat Tuhan. Dan kita memohon berkat Tuhan, uluran tangan kasih Tuhan, penyertaan dari Tuhan untuk menyertai kita, menguatkan kita, memampukan kita melewati persoalan-persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya yakin dan percaya, yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa percaya yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, baginya akan ada solusi, baginya akan ada jawaban-jawaban, baginya akan ada kekuatan, karena hikmat surgawi memampukannya melewati dan tentu memenangkan persoalan-persoalan hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sungkan datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Datanglah kepada Tuhan. Dan Yesus mengatakan, mengundang kita dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalanmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Datang kepada Allah. Di sana terima kekuatan daripada Allah, terima berkat Allah, terima anugerah Allah. Anugerah kasih karunia Allah memampukan kita bersama melewati berbagai masalah-masalah dalam hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Terlebih saat ini dalam penyebaran virus COVID-19 dengan varian yang baru, Omikron. Ada banyak saudara-saudara kita yang sudah terpapar. Tapi saya yakin dan percaya kita memiliki semangat dan keberanian menjalani tahun 2022 ini dengan yakin dan pasti, dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang hadir untuk menyelamatkan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan dirimu, hampiri tahta kasih karunia-Nya, sehingga kita beroleh keselamatan yang daripada Allah. Semoga setiap saudara-saudaraku yang mendengar firman hari ini dikuatkan oleh Tuhan. Yang mendengar firman hari ini tetap menerima topangan, kekuatan, penyertaan, keselamatan daripada Allah. Kita sama-sama bangkit, kita sama-sama bersukacita, kita sama-sama yakin dan percaya menghampiri tahta kudus Allah. Semoga kita semua beroleh kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, siapapun kami, dari kelemahan kami, dari ketidakberdayaan kami harus berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab di sanalah kami beroleh kekuatan, kami beroleh kemenangan, kami dipulihkan, dan kami diubahkan. Terima kasih Bapa di sorga, buat saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan, saudara-saudara kami yang hidup dalam kekhawatiran, keraguan, kebimbangan. Kiranya mereka mendapat pertolongan, kekuatan yang daripada-Mu, sehingga mereka benar-benar merasakan betapa besar kasih rahmat Tuhan yang boleh mereka terima, yang selalu ada. Betapa besar keselamatan Tuhan yang selalu tertuju bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Tuhan kiranya memberkati setiap para hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang selalu rindu atas perlawatan Tuhan, yang selalu menyerahkan diri ke dalam tangan kasih-Mu, sebab bersama-Mu, di dalam-Mu, kami boleh aman, sejahtera, dan sentosa. Saudara-saudara kami yang sakit,
kiranya Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang memiliki kerinduan bagi mereka yang sudah berumah tangga namun belum dikaruniai anak, kiranya Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang belum memiliki jodoh, kiranya Tuhan tunjukkan jodoh buat mereka. Bagi saudara-saudara kami yang belum memiliki pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberi hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh menerima pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan, sehingga melalui kehadiran mereka, melalui keaktifan mereka, saudara-saudara kami yang lain juga terberkati. Dan saudara-saudara kami yang bergumul, yang berkabung, yang berduka oleh karena berbagai masalah dalam hidup dan kehidupannya, Tuhanlah yang menghibur, menguatkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah semua para hamba-Mu, tim multimedia gerejamu, sehingga mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan dan mempersiapkan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan, mendukung para hamba-Mu dalam pewartaan kabar baik ini. Bangsa dan negara kami ini Tuhan pulihkan Bapa. Berikan kesembuhan, kesatuan hati bagi setiap elemen pemerintah bangsa ini, supaya kami menyadari betapa pentingnya, betapa berartinya kesatuan dan kesehatan dalam hidup dan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari hamba Tuhan Majelis Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu tetap mengingatkan supaya kita menjaga kesehatan kita bersama dan tetaplah lakukan protokol kesehatan. Horas.